الصلاة والسلام عليك. Hati-hati. Dosa orang tua kepada anak, dalam hubungan antara orang tua dan anak, tidak hanya si kecil saja yang bisa durhaka, namun, terdapat juga dosa orang tua kepada anak yang harus diketahui ayah dan bunda. Hal ini tidak bisa disepelekan begitu saja, karena setiap dosa pasti akan memiliki pertanggungjawabannya sendiri kelak. Sejak dulu, memang masyarakat lebih banyak belajar tentang hal-hal yang membahas kedurhakaan anak kepada orang tua, namun, kedurhakaan orang tua kepada anak juga hal yang penting. Maka simak penjelasannya berikut ini agar bisa menghindari dosa-dosa tersebut. 7 dosa orang tua kepada anak yang harus diketahui. Sebagaimana yang diketahui, anak dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang tua. Dan tidak boleh durhaka. Namun, tahukah bahwa orang tua juga harus waspada tentang dosa-dosa yang bisa dilakukannya pada anak? Untuk mengetahui apa saja dosa orang tua terhadap anaknya, inilah beberapa poin penting yang harus diperhatikan. 1. Membanding-bandingkan anak. Membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain termasuk dalam salah satu dosa kedua orang tua terhadap anak. Hal ini karena tentu semua orang pun akan merasa tersakiti jika dibanding-bandingkan entah dengan saudaranya maupun anak yang lain, walaupun terlihat sepele. Hal semacam ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri anak. Selain itu, anak juga akan cenderung lebih tidak berani mengekspresikan dirinya sendiri, serta tidak bisa mengeksplorasi lingkungannya dengan bebas. Dalam hal ini, ayah dan bunda harus memahami bahwa kemampuan setiap anak tentu tidak sama dengan yang lainnya, membandingkan mereka dengan saudara maupun teman sebayanya. Bukannya akan menjadi motivasi, malah akan menghancurkan kepercayaan diri yang dimiliki. 2. Bersikap kasar pada anak. Dosa orang tua kepada anak selanjutnya yang banyak ditemui adalah sikap kasar pada si buah hati. Sekalipun anak melakukan perbuatan yang menjengkelkan, hindari melakukan perbuatan kasar pada anak hingga melukai hatinya. Jika ingin menasihati, maka lakukan dengan tutur kata yang lembut dan baik. Akan lebih bagus lagi jika ayah dan bunda menggunakan gerakan membelai rambut atau menunjukkan gestur tubuh lain yang menandakan perasaan kasih sayang. Cara seperti ini sebenarnya akan lebih mudah diterima oleh si kecil dengan lapang dada daripada bersikap kasar. Jadi, jika orang tua menggunakan alasan bersikap kasar untuk mendidik anak menjadi yang terbaik, maka hal itu salah besar. Di samping itu pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menghimbau bagi orang tua untuk tidak bersikap kasar pada anaknya, terlebih sampai menghina buah hati dengan sebutan yang buruk. Memanggil anak dengan nama lain yang bukan namanya sendiri, juga perbuatan yang dilarang dalam Islam. 3. Mendoakan keburukan pada anak. Mendoakan suatu hal yang tidak baik untuk buah hati, termasuk dalam salah satu dosa orang tua kepada anak yang harus dihindari, sebab doa tidak hanya dilakukan setelah beribadah saja, namun ucapan sehari-hari orang tua pun bisa menjadi doa tersendiri untuk buah hati. Karena hal ini, orang tua harus berhati-hati dan berucap jika sedang marah dengan sang anak. Jangan sampai mengatakan kalimat penuh kejelekan pada mereka walau perlakuannya sudah sangat menjengkelkan dan menguras batas kesabaran, terlebih untuk sosok ibu yang sudah mengandung dan melahirkan sang anak. Ucapan sekecil apapun itu bisa menjadi salah satu doa yang mustajab bagi anak. Usahakan mengucapkan hal yang baik bahkan ketika sedang berada di puncak emosi. Namun jika merasa sering hilang kontrol saat sedang marah, alangkah baiknya bagi orang tua untuk memberikan ruang serta jeda bagi diri sendiri ketika emosi. Hal ini setidaknya mencegah lisan mengeluarkan kata-kata buruk yang bisa menjadi doa untuk anak. 4. Pilih kasih pada anak. Dalam membesarkan lebih dari satu anak, orang tua harus benar-benar menghindari perasaan serta perilaku pilih kasih di antara mereka. Dalam artian lainnya, janganlah menunjukkan sikap kasih sayang atau sikap yang berbeda pada sebagian anak dan tidak begitu pada sebagian yang lainnya. Karena dapat menimbulkan kecemburuan antar anak hingga putusnya tali persaudaraan.
Sikap pilih kasih pun menjadi salah satu dosa orang tua kepada anak yang harus dihindari. Hal ini juga sesuai dengan perintah Rasulullah yang menyatakan bahwa orang tua harus berperilaku adil dengan anak-anaknya. 5. Menelantarkan sang anak. Menelantarkan anak adalah salah satu dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah. Sebab, sejak anak masih di dalam kandungan, Allah menitipkan jiwa itu pada ayah dan bunda agar bisa dirawat menjadi hamba yang soleh serta memilih. 5. Menelantarkan sang anak. Menelantarkan anak adalah salah satu dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah. Sebab, sejak anak masih di dalam kandungan, Allah menitipkan jiwa itu pada ayah dan bunda agar bisa dirawat menjadi hamba yang soleh serta memiliki kepribadian yang baik. Dalam hal ini, menelantarkan anak sering dikaitkan dengan membuang sang buah hati tanpa ingin merawatnya lagi. Padahal tidak sampai situ saja, tidak mencukupi kebutuhan sang anak hingga mengabaikan apa yang dibutuhkan oleh anak juga termasuk dalam kategori menelantarkan. Meski sebagian ayah dan bunda harus disibukkan dengan bekerja, jangan lupakan bahwa anak membutuhkan asupan kasih sayang serta kebutuhan dasar lain yang harus dicukupi. Mulai dari pendidikan hingga makanan yang halal dan bergizi, pastikan buah hati mendapatkan hal-hal tersebut. Dengan begitu, anak akan tumbuh dengan fisik sehat serta pemahaman yang hebat. Hal ini bisa didapatkan dari pendidikan agama maupun akademis yang baik. Kasih sayang yang dilimpahkan pun akan membuat hati anak terasa lebih kuat dan membentuk pribadi yang penurut nantinya. 6. Memberi contoh tidak baik. Poin ini mungkin adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang jarang disadari. Dalam tumbuh kembangnya, anak memiliki memori bawah sadar serta perilaku yang datangnya mungkin dari mencontoh perilaku orang tuanya dahulu, akan bagus jika selama membesarkan sang buah hati. Ayah dan bunda memberikan contoh yang bagus seperti senantiasa melakukan sholat wajib 5 waktu, bersedekah, hingga melaksanakan puasa wajib. Namun, jika dirasa memiliki kebiasaan buruk seperti merokok atau hal buruk lainnya, maka sebisa mungkin jangan tunjukkan pada anak, sebab hal ini termasuk dalam kategori memberikan contoh yang tidak baik sehingga bisa saja di masa yang akan mendatang anak akan menirukan perbuatan tersebut. 7. Tidak mendidik anak. Mendidik anak dengan senantiasa memberikan nasihat-nasihat serta pemahaman hidup adalah kewajiban orang tua agar buah hati bisa tumbuh dengan kepribadian yang baik. Karena itu, tidak mendidik sang buah hati dengan benar bisa menjadi salah satu dosa orang tua pada anaknya menurut Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang pada surah At-Tahrim ayat 6, dengan arti sebagai berikut, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Jika memahami makna dari ayat tersebut, terdapat peranan penting bagi orang tua untuk mendidik anak agar terlindung dari dahsyatnya api neraka. Tanamkan nilai-nilai kehidupan serta pentingnya beribadah pada anak bahkan sejak masih dini, untuk menghindari adanya dosa orang tua kepada anak. Hendaknya ayah dan bunda lebih sering mengajak buah hati berkegiatan positif dan produktif mulai sekarang. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن